Shalom Bapak Ibu Saudara sahabat renungan Kristen. Mari kita merenungkan pembacaan Alkitab kita di saat ini yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Saudaraku, membaca bagian Alkitab saat ini kita menemukan hikmat Alkitabiah. Kita baca tadi pada ayat 1 dikatakan, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran? Datangnya dari hawa nafsu. Jadi singkat kata, mengakhiri perseteruan dan pertengkaran dapat dilakukan ketika manusia tidak lagi memiliki hawa nafsu. Sayangnya, teramat sulit melakukan hal ini. Bahkan manusia lebih cenderung tenggelam dalam hawa nafsunya sendiri. Karena itu ayat 1 juga menjelaskan bahwa hawa nafsu berjuang di dalam tubuhmu. Saudaraku, kata hawa nafsu diterjemahkan dari bahasa Yunani hedone, dari mana kemudian kita mengenal kata hedonisme, yakni paham tentang hidup berpusat pada kesenangan. Jika mengaitkan dengan 1 Timotius pasal 6 ayat 10 bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang, maka jelas kini bahwa semua yang berhubungan dengan pemuasan keinginan yang tak terukur pada akhirnya akan merusak diri kita sendiri dan merusak kemanusiaan itu sendiri. Sebab kita menjadi tidak terkontrol, menjadi liar dalam menjalani hidup ini demi pemuasan dan pencapaian diri kita sendiri. Saudaraku, pada pembacaan kita dikatakan bahwa hawa nafsu menjadi penghalang terhadap dua hal yang paling prinsip dan sangat penting, yaitu pertama, doa. Ayat 3 berbicara tentang doa yang tidak dijawab. Penyebabnya hanya satu, yaitu salah berdoa. Lalu mengapa bisa salah? Penyebabnya karena permintaan itu berdasar pada hawa nafsu, yaitu hendak dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kedua, usaha yang tidak membuahkan hasil. Pada ayat 2 dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa. Penyebabnya karena tidak berdoa. Sebab ketika dipengaruhi hawa nafsu, orang tidak dapat berdoa dengan benar. Artinya, hawa nafsu menjadi batu sandungan dari usaha yang kita lakukan dan dari kerja keras kita. Semua ini menurut surat Yakobus disebabkan karena manusia yang menuruti hawa nafsunya cenderung meninggalkan sifat-sifat rohaninya dan mengikuti hawa nafsu atau persahabatan dengan dunia. Dengan tegas pada ayat 4, penulis surat Yakobus mengingatkan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Apalagi yang kita andalkan kalau hidup ini telah menjadi musuh Allah. Ingat kisah Saul yang ditinggalkan Allah. Hidupnya menjadi sia-sia dan penuh kegelisahan akan masa depannya. Atau bagaimana Simson yang kuat perkasa menjadi lemah dan rapuh ketika menyepelekan karunia-karunia Allah. Jika kita jauh dari Tuhan, maka kehidupan ini menjadi sia-sia dan tak berarti lagi. Saudaraku, olehnya itu, penulis surat Yakobus juga memberikan nasihat yang luar biasa. Ayat 7 dan 8 menekankan hal ini melalui sikap tunduk serta mendekat pada Allah. Dalam ketertundukan dan ketaatan, maka hal-hal yang bersifat duniawi, hawa nafsu dan godaan iblis menjadi jauh. Bahkan ketika kita mendekat pada Allah, maka Allah sendiri akan mendekat pada kita. Mari jalani hidup dalam kedekatan dengan Allah, bukan kedekatan dengan dunia atau penguasa. Mendekatkan diri dengan Allah memberikan jaminan dan janji akan penjagaannya. Sebab ketika kita mendekat pada Allah, menjadi akrab dalam persahabatan rohani yang kian kuat hari demi hari, maka pasti hidup yang kian keras dan tantangan yang semakin deras akan dapat kita lewati. Sebab di dalam diri umat Tuhan yang mendekat pada Allah selalu terdapat kerendahan hati
untuk mengakui kuasa Yesus Kristus, mengakui bahwa kecakapan, kepandaian, kuat, dan gagahnya diri sendiri tidak cukup untuk bertahan menjalani kehidupan di dunia ini. Mari kita jadikan hidup ini sebagai persembahan kepada Allah, menjalaninya dengan baik dan penuh percaya, sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf, Daniel, Elia, Paulus yang mengalami titik-titik terkelam, namun karena mendekatkan diri pada Allah, selalu ada jalan keluar dan kekuatan diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus